Alhamdulillahil alimil khabir as-sami'il basir. Ashhadu an la ilaha illa huwa ahkamul hakimin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mursalu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia yang terbesar di dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu nikmat iman. Dengan landasan iman inilah kita mengabdi kepada Allah. Dengan landasan iman kita melaksanakan perintah-perintah Allah, dan dengan landasan iman kita menjauhi larangannya. Mudah-mudahan karunia iman, karunia yang terbesar yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, tetap ada di dalam diri kita sampai kita menghadap kepada Allah dalam keadaan iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, membawa hidayah iman dan Islam. Saya berwasiat pada diri saya sendiri juga para hadirin sekalian, karunia iman yang telah diberikan Allah kepada kita, mari kita jaga, kita pelihara dengan sungguh-sungguh, dengan jalan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangannya. Mudah-mudahan dengan upaya yang sungguh-sungguh dalam taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah senantiasa memberikan tambahan hidayah iman, sehingga kualitas iman dan takwa kita semakin lama semakin mantap. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, kita baru saja menampaki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, yaitu 1448, dimulai dengan bulan Muharram. Maka di dalam memasuki tahun baru, terutama di bulan Muharram ini dan seterusnya, tahun 1448 adalah menjadi bulan perbaikan diri dan peningkatan kualitas ketakwaan. Di dalam perbaikan diri, maka yang pertama adalah perbaikan diri di dalam bidang agama, yaitu kita senantiasa terus menjaga keikhlasan kita di dalam mengabdi dan beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali semata-mata ikhlas beribadah karena Allah. Karena itulah kita jaga nilai keikhlasan kita di dalam mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar supaya kita semakin ikhlas, maka kita hayati sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan harus disertai dengan niat, dan Allah akan membalas perbuatan sesuai dengan niatnya. Semakin ikhlas niat kita dalam beribadah, maka kualitas ibadah kita akan semakin baik dan nilai yang diberikan Allah akan semakin tinggi. Kemudian yang kedua, di dalam memperbaiki agama kita adalah senantiasa
memahami syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena itulah maka kewajiban masing-masing umat Islam ada senantiasa terus-menerus belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu ada kewajiban bagi seorang muslim dan muslimat. Dan di dalam konsep Islam, maka mencari ilmu adalah sepanjang hayat. At-ta'allum minal mahdi ilal hadi. Belajar dari buayan sampai ke liang kubur. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jika Allah menghendaki hambanya menjadi orang baik, maka dipahamkan agamanya. Ketika hati kita semakin senang untuk mempelajari agama, semakin senang mendengarkan kajian-kajian agama, mendengarkan ceramah-ceramah, maka itu adalah salah satu indikasi Allah ingin menjadikan kita menjadi orang yang baik. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian yang kedua adalah perbaikan di dalam bidang dunia, memperbaiki dunia kita. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Artinya adalah di dalam urusan mencari kehidupan di dunia, maka Allah memberikan arahan agar supaya mencari yang halalan thayyibah. Kemudian arahan yang kedua adalah kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah karena kesibukanmu di dalam karir, kesibukanmu di dalam mencari harta, kesibukanmu di dalam mengurus keluarga, sampai melupakan kamu terhadap ibadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang karena kesibukan di dalam urusan dunia, kesibukan di dalam mengurus keluarga, sampai lupa zikir kepada Allah, lupa beribadah kepada Allah, maka itu adalah termasuk orang-orang yang merugi. Artinya adalah Rasulullah mengingatkan pada kita, bisa jadi urusan dunia kita lebih tahu, tetapi Al-Quran memberikan arahan agar supaya mencari rezeki yang halalan thayyibah. Kemudian jangan sampai mengurus urusan keluarga maupun karir lupa kepada Allah. Kemudian juga kita diingatkan agar supaya juga mengajak keluarga kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduwan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun sidatun la ya'suna wa ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Wa quduwan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah dari batu dan manusia. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, artinya adalah kita diingatkan untuk senantiasa mengurus keluarga kita, agar supaya sama-sama mengingatkan, saling mengingatkan di dalam keluarga, mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang solihah. Tetapi jangan sampai karena kesibukan di dalam mengurus keluarga, mengurus pekerjaan, sampai kita lupa berzikir kepada Allah, lupa beribadah kepada Allah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam yang kedua tadi, memperbaiki dunia kita. Seringkali kadang-kadang mindset kita kurang pas di dalam memahami takdir. Seringkali kita belum berusaha maksimal, tapi kemudian kita mendahulukan takdir. Memang sudah takdirnya. Kalau Allah mentakdirkan saya
mendapatkan yang berlebih, pasti nanti akan ada jalan. Tetapi kemudian kita kurang berusaha. Di zaman Rasulullah SAW ada seseorang yang tergesa-gesa masuk masjid, kemudian untanya dilepas begitu saja. Ketika diingatkan oleh Rasulullah, wahai fulan, kenapa kamu masuk masjid tergesa-gesa dan untamu tidak kamu ikat? Saya tawakal ya Rasul. Tawakal itu tidak begitu. Iki summa tawakal Allah. Ikat dulu yang erat, baru kemudian bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang mukmin bertawakal. Tetapi terkandung dalam pengertian tawakal, berserah diri adalah setelah usaha yang maksimal diiringi dengan doa. Kalau kita berusaha dalam bidang perdagangan, maka usaha yang maksimal mengetahui tentang ilmu di dalam perdagangan. Kemudian kita minta pandangan, pendapat-pendapat dari orang-orang yang berkecimpung dalam perdagangan yang sudah berhasil, yang tentunya adalah punya kiat-kiat untuk sukses. Nah, itulah salah satu usaha. Di samping kerja keras, kerja ikhlas dan tuntas, juga kita senantiasa terus belajar mengetahui ilmu. Nah, kalau itu kemudian sudah kita lakukan, kemudian doa kita sudah panjatkan, maka apapun putusan yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik. Rasulullah SAW mengingatkan, memberitahukan kepada kita, ajaban ni'almin mu'minin inna amrohu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin ini, semua urusannya baik. Kalau dia diberi karunia kemudian syukur, maka menjadi kebaikan baginya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu syukur akan saya tambah, apabila kufur sungguh siksa Allah sangat pedih. Apabila usaha mengalami tidak sebagaimana ekspektasi, mengalami kerugian atau tidak berhasil, maka Allah mengingatkan untuk sabar, dan itu menjadi kebaikan. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu ketika ditimpa musibah kemudian legowo kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kembali kepadanya. Karena itulah kita upayakan setiap hari, kita ingatkan kepada diri kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba, ya Allah saya ikhlas ridho panjenengan sebagai Tuhanku. Sehingga setidak-tidaknya kita berusaha agar supaya tidak berburuk sangka kepada Allah, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Man arafa wa azalat tuhmah faqala kullu fi'lihi hikmah. Barang siapa yang mengetahui tentang keagungan Allah, kekuasaan Allah, maka hilanglah rasa suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, dan apa yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik karena ada hikmah terkandung di dalamnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki akhirat. Di dalam memperbaiki akhirat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Artinya adalah takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah bekal kita kehidupan akhirat, senantiasa taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Di dalam menyiapkan memperbaiki akhirat kita, kita senantiasa mengingatkan pada diri kita untuk senantiasa muhasabah dan muraqabah. Muraqabah artinya adalah kita senantiasa terus di dalam pengawasan Allah. Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surat Al-Infitor ayat 10, 11, 12. Wa inna alaikum lahafidin, dan atas kalian ada penjaga, yaitu malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat apa yang kita lakukan. Maka senantiasa mengiringi terus
Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusiruna ma tu'linun wallahu alimun bidatis sudur. Allah mengetahui yang ada di langit dan bumi. Allah mengetahui apa yang kita ucapkan, apa yang kita sembunyikan, dan Allah mengetahui apa yang dalam dari hati kita. Tetapi Allah mengutus setiap hari mendampingi kita. Ma yalfidu min qaulin illa lataihi raqibun atid. Apa yang diucapkan, apa yang diperbuat setiap orang, maka ada dua malaikat raqibun atid yang senantiasa mengawasi. Bersama kita ada waskat, yaitu pengawasan melekat yang terus-menerus mencatat dan kemudian memberikan laporan kepada Allah. Dan catatan inilah yang nanti kita akan terima ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah senantiasa muhasabah. Tidak hanya muraqabah, muhasabah. Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan masing-masing individu hendaknya melihat, meneliti, menghitung bekal apa yang sudah disiapkan untuk kehidupan akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasr ayat 18. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka memperbaiki akhirat adalah senantiasa mengingatkan kepada diri kita bahwa kita dalam pengawasan dan senantiasa menghitung apa yang sudah siapkan, dan bekal yang terbaik adalah senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas ketakwaan kita. Di dalam peningkatan kualitas ketakwaan kita ini adalah memperbanyak kebaikan yang kita lakukan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam melakukan perbuatan, kemudian juga menjauhi keburukan dan fitnah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kullu bani atamal khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Baginda Rasulullah mengingatkan, setiap anak Adam adalah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertaubat. Maka meningkatkan kualitas takwaan kita, di samping kita berusaha berbuat sebaik-baik, sebanyak-banyak berbuat baik, fastabiqul khairat, maka kita menghindari perbuatan buruk. Tetapi manusia tidak bisa lepas dari kesalahan, karena itu memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Rasulullah adalah manusia yang tidak pernah berbuat salah, manusia yang paripurna, yang sempurna. Tetapi beliau mengingatkan, wallah inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, saya senantiasa beristighfar, saya senantiasa bertobat setiap hari lebih dari 70 kali. Bahkan di dalam ayat hadis yang lain, mi'ata marrah, 100 kali. Bagaimana dengan kita yang setiap saat, setiap detik senantiasa berbuat salah? Maka tentunya adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat inilah yang akan menghapus catatan-catatan jelek yang kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarabukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asarabukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum, mudah-mudahan dengan taubat yang sebenar-benarnya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Wadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu, pada hari kiamat nanti Allah tidak akan menghinakan para rasul dan orang-orang yang beriman. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim, cahaya orang-orang yang beriman memancar dari seluruh muka, belakang, depan, samping. Yaquluna, kemudian orang-orang yang beriman besok senantiasa atmim lana nurona, ya Allah sempurnakan cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kami,
terus menerus. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian di dalam surat Ali Imran juga kita diingatkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu meminta ampun kepada Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan orang-orang yang bertakwa. Karena itulah terus setiap saat kita minta senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Berbahagialah, kata baginda Rasulullah, yang catatan amalnya seseorang itu banyak kalimat-kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairun indal sahaba wa khairu amala wa qurbi fil warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun i'lamu anna wa ta'ala shallallahu ala nabiyyi qadiman wa ba'da bi nafsi ta'liman. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam khutbah yang kedua kami mengingat kepada diri saya sendiri juga para hadirin firman Allah dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Yang tahu persis seseorang mati adalah Allah. Dokter bisa saja memprediksi kapan kematian, tetapi pada hakikatnya yang tahu adalah Allah. Tetapi kemudian Allah mengingatkan jangan sampai mati kecuali membawa iman dan Islam. Artinya adalah iman dan Islam kita jaga, jangan sampai terlepas satu detik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di dalam yang lurus sehingga akhir kehidupan kita husnul khatimah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita mohon kepada Allah agar supaya senantiasa kita dibimbing terus oleh Allah sampai akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hamdan yuhfi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Waladzikrullahi akbar.